A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya dan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah, sobat winnerku. Insya Allah dengan kita pandai bersyukur dan terus berbaik sangka kepada Rabb kita, Allah akan menurunkan ridhonya untuk kita. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya supaya kita istiqomah. Karena untuk memulai sebuah amalan, untuk memulai sebuah amal soleh, itu mudah sekali. Tetapi untuk mempertahankannya agar tetap istiqomah itu yang sangat sulit. Karena waswas syaitan selalu berhembus setiap saat. Jadi kemarin ada dua sahabat yang bertanya, setidaknya nih ada dua sahabat, sebetulnya banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Ada yang bertanya bagaimana cara istiqomah. Yang pertama dari Apin Beta Fish. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya buat istiqomah solawat dan setoran riadoh? Saya mah pengen bisa serajin sahabat UCR saya. Awalnya rajin, beberapa hari down malas. Yang kedua pertanyaan dari Mbak Dina Ratnasari. Waalaikumsalam Umi, gimana kalau iman kita lagi lemah? Wirid harian dan sholat jadi bolong-bolong, apa yang harus dilakukan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia? Syaitan. Waswas syaitan. Bisikan syaitan. Jadi syaitan itu akan terus membisikkan ke dalam hati panjenengan, terus dibisikkan. Jenengan mau sholat, dibisikkan lagi, udah gak usah sholat, nanti aja tanggung nih, yang pedagang dibisikin nih, terdengar azan zuhur, tanggung nih lagi rame-ramenya, sayang loh pembeli, belum tentu besok pembelinya datang banyak. Akhirnya dibisikin sampai lewat masuk waktu asyar. Sholatnya sholat, tapi sholatnya orang fasyik. Sholatnya orang fasyik nanti akan dipukulkan ke mukanya ketika dia menghadap Robnya. Mau sholawat, mau setoran sholawat nih yang UCR, riadah sholawat ya. Udah gak usah setoran, ngapain juga sholawat. Toh kamu sholawat juga masih banyak
utangmu, toh kamu sholawat juga masih susah, toh kamu sholawat juga masih sengsara, gitu kan? Itu waswas syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Rabb kita untuk tetap istiqomah dalam surah Hud. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah perintahkan kita agar istiqomah. Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan yang istiqomah, walaupun mungkin itu sedikit, ya, walaupun mungkin itu sedikit. Tapi kalau kita menjaga istiqomah, Allah sangat cinta. Amalan banyak dan bisa istiqomah, Allah jauh lebih cinta. Makanya kenapa? Kalau melakukan amalan itu harus lurus niatnya. Nah, sekarang kita mulai bahas dulu. Apa saja sih tipsnya supaya kita tetap istiqomah? Karena Umi, yang namanya orang hidup itu kan selalu ada di titik nadir gitu kan. Ada masanya di titik nadir, ada masanya di titik rendah. Ada masanya kita susah banget. Yang sehari itu kita sengsara banget, diteror terus sama debt collector misalnya. Hari itu tuh mengalami ujian yang sangat berat banget. Nah, dalam kondisi seperti itu Umi, biasanya iman tuh turun. Kalau iman sudah turun, boro-boro lah mau sholat, mau sholawat, yang sholat aja, yang wajib aja itu malas banget Umi. Gimana caranya? Nah, yang pertama ya, bisa dicatat. Yang pertama, luruskan dulu niat. Kita harus lurus niat. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya gini, kita punya niat melakukan sholawat ini apa? Misalnya contoh amal soleh sholawat. Kita niat melakukan sholawat apa? Oh, saya niat sholawat supaya si fulana binti fulana mau sama saya, sehingga mau menjadi pasangan hidup saya. Oh, saya mau sholawat saya supaya Allah lunaskan hutang saya yang 3 miliar misalnya. Oh, saya mau supaya saya punya rumah, supaya saya punya mobil, supaya saya punya ini, supaya punya itu. Ingat, setiap amal soleh yang dilakukan karena niat mengejar duniawi, Allah akan mencerai-beraikan dunianya. Tapi kalau panjenengan melakukan amal soleh, panjenengan niatkan untuk mengharap ridhonya Allah semata, ya. Kenapa sholawat? Sholawat karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah perintahkan. Yang mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Kenapa sholat? Karena Allah perintahkan. Kenapa zakat? Kenapa sedekah? Karena Allah perintahkan. Kalau kita mendasari setiap amal soleh kita karena hanya mengharap ridhonya Allah semata, insya Allah, Allah akan jaga keistiqomahan hati kita. Dan Allah akan menghimpun dunia tadi itu menjadi bonus untuk kita. Dunia itu akan dihimpun dan datang kepada kita dalam keadaan hina. Bukan justru sebaliknya. Kalau panjenengan niatkan amal soleh itu karena hajat-hajat duniawi semata, hajat duniawinya itu akan tercerai-berai, jenengan pun gak dapat, istiqomahnya hilang. Kenapa istiqomahnya hilang? Karena nanti kalau hajatnya gak sampai-sampai, jenengan akan bosen. Nungguin sampai sebulan 2 bulan hajatnya gak sampai-sampai, bosen ganti lagi amalan, akhirnya apa? Nggak istiqomah. Ataukah kalau misalnya hajatnya sudah tercapai sekalipun, jenengan akan sudah stop di situ karena apa? Merasa udah dapat hajatnya, gitu kan? Tapi kalau panjenengan niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah istiqomah itu akan terjaga dengan sendirinya. Yang kedua apa? Selain yang tadi yang pertama luruskan niat, yang kedua adalah perbanyak bacaan Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Ruhul Qudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau kita perbanyak membaca Al-Quran setiap hari, kita baca terus Al-Quran ya, setiap hari. Al-Quran itu akan meneguhkan hati kita. Dia akan menjadi petunjuk untuk hati kita. Jadi gak mungkin kalau orang yang baca Al-Quran terus menerus setiap hari itu akan tersesat. Karena apa? Al-Quran sendiri itu akan menjadi petunjuk.
Ya, dia akan menjaga iman kita. Jadi bagaimana Umi kalau saya wanita haid Umi? Panjenengan bisa download MP3-nya, dengarkan saja. Nggak perlu baca Al-Qur'annya dan jangan pegang fisik Al-Qur'annya. Jenengan bisa dengarkan MP3. Itulah kenapa kalau cuma dengarkan aja kadang hati kita adem, ya kan? Yang ketiga apa selanjutnya? Yang ketiga, nikmati ibadahmu dan tingkatkan kualitas serta kuantitasnya sedikit demi sedikit dan terus menerus. Jadi gini, panjenengan saya contohkan selalu sholawat aja lah ya. Sholawat. Atau sholat wajib boleh. Kita coba perbaiki ibadah kita. Kita nikmati, ya kan? Kita nikmati ibadah kita. Dari sholat wajib aja dulu. Wajibnya kalau kita udah bener, wajibnya tadinya bolong-bolong, dibuat wajibnya paksakan. Ketika datang bisikan syaitan, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, tanggung untuk kerjaanmu, tanggung untuk bisnismu gitu kan. Lawan terus, paksakan. Kalau sholat wajib yang tadinya bolong-bolong terus jadi komplit 5 waktu, insya Allah yang tadinya mungkin telat-telat, ya, atau yang tadinya mungkin waktunya nggak tepat waktu, nanti akan jadi tepat waktu. Artinya apa? Ditingkatkan kualitasnya. Setelah itu masuk, kalau kualitasnya sudah ditingkatkan, kuantitasnya akan nambah. Oh, dari sholat wajib ditambahi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, akan meningkat sendiri. Sholat duha, mungkin awalnya 2 rakaat, lama-lama nanti naik jadi 8 rakaat, gitu loh ya. Itu kalau kita menikmati proses ibadah kita, nanti badan kita, seluruh anggota tubuh kita akan terbiasa. Dan yang keempat apa? Yang keempat, ini penting juga nih, nggak kalah penting ini. Jadi jangan disepelekan. Pilih teman yang tepat, bergaul dengan orang-orang soleh. Seorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan teman dengan pemilik minyak dan pandai besi. Jika tidak dihadiahi minyak, ya, kalau berteman dengan seorang ahli minyak, ya, pedagang minyak, kalau tidak dihadiahi minyak, ya dia akan bisa membeli minyak dari orang tersebut, minimal dapat baunya. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, tentunya akan mendapat badan kita atau pakaian kita hangus terbakar, minimal kita dapat baunya juga yang gak enak. Artinya gini, kita berteman dengan lingkungan-lingkungan yang baik, itu akan membawa kita. Jadi setiap hari itu obrolannya pun hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat. Kita berteman dengan orang-orang soleh tidak akan mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat hina, kalimat-kalimat yang merendahkan, kalimat-kalimat yang pesimis, gak mungkin seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, yang agamanya mungkin gak terlalu diperhatikan, kita akan melihat kebiasaannya, dan secara tidak langsung, kita akan terpengaruh ke situ. Jadi kalau ada teman nih, misalnya ada teman, lagi jalan-jalan terdengar bunyi azan, kok jenengan diingatkan sholat, fix, itu teman yang baik, pertahankan. Tapi kalau ada teman yang pada saat jam sholat diingatkan sholat, malah dia tidak mau sholat, dan malah mengajak orang untuk tidak sholat, fix teman seperti itu tinggalkan. Karena apa? Mengajak ke jalan neraka. Jadi penting sekali, lingkungan itu mempengaruhi kita. Dan lingkungan itu nanti yang akan membawa kita kepada keistiqomahan. Kalau kita setiap hari berbicara dengan orang yang selalu membahas agama, berbicara dengan orang yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan, dengan sendirinya itu akan menuntun kita untuk istiqomah. Jadi penting sekali. Yang kelima, perbanyak doa dan berzikir. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah itu sang maha menggenggam hati. Allah mau bolak-balikkan. Yang tadinya dapat petunjuk, terus tiba-tiba melenceng, murtad. Ada gak seperti itu? Ada. Ya kan? Yang mantan kiai ada, terus jadi murtad ada. Ya kan? Yang bahkan mantan pendeta, terus kemudian menjadi ulama, ada. Jadi Allah itu sang maha membolak-balikkan hati. Maka dari itu perbanyak zikir dan berdoa. Ada banyak sekali tuh doa-doa supaya kita minta diteguhkan iman Islam, minta tetap istiqomah. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia.
Jadi jenengan bisa amalkan doa itu atau doa-doa yang lain yang selalu jenengan amalkan boleh. Yang jelas minta kepada Allah supaya Allah teguhkan iman kita. Supaya ketika setelah Allah memberikan petunjuk, Allah tidak sesatkan lagi. Dan ini yang terakhir, tips agar istiqomah. Baca buku ataukah dengarkan kajian, ini penting banget. Baca buku, buku apa? Buku-buku tentang agama. Jenengan bagus sekali tuh kalau mau baca buku Sirah Nabawiyah. Jadi saya tuh di rumah itu punya buku Sirah Nabawiyah. Saya suka bawa kemana-mana. Kalau panjenengan baca buku itu, insya Allah isinya itu manfaat semuanya. Itu menggugah keimanan kita. Banyak sekali kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat di sana dalam memperjuangkan agama kita ini sampai dengan ke kita sekarang ini. Jadi kumpulan kisah-kisah itu nantilah yang akan menggugah iman kita. Selain membaca buku, kalau jenengan yang suka baca buku, yang nggak suka baca buku, mungkin ada orang yang suka mendengarkan visual. Panjenengan dengarkan kajian-kajian dari para ulama. Dengarkan. Jenengan sukanya siapa? Ustadz Adi Hidayat misalnya. Saya senang tuh Ustadz Adi Hidayat. Oh, saya senang tuh Ustadz Abdul Somad misalnya. Karena pembawaannya lucu gitu misalnya ya. Saya senang tuh ceramahnya beliau karena pembawaannya enak dan lucu, mudah saya cerna gitu. Oleh saya yang fakir ilmu dan bodoh ini, saya seneng kajian beliau tuh, enak banget. Jadi panjenengan bisa dengarkan tuh, putar terus di YouTube ya, MP3-nya putar terus. Kalau panjenengan putar terus, insya Allah ketika panjenengan down rasanya, ketika panjenengan udah malas sholat, ketika panjenengan malas sholawat, dengerin lagi, putar lagi, insya Allah nanti seperti baterai yang tercas, yang tadinya lowbat tercas kembali. Karena iman kita itu naik turun seperti handphone, baterainya itu naik turun. Habis dipakai aktivitas, misalnya tiba-tiba kepentok satu kejadian buruk, misalnya hari ini diteror debt collector, pinjol misalnya, seperti itu. Tentunya akan langsung ngedown, ngeper gitu kan, jatuh lagi. Cas lagi dengarkan kajian-kajian ulama-ulama kita gitu kan. Insya Allah nanti akan kembali lagi full lagi. Sehingga kita memiliki spirit yang baru, semangat yang baru lagi untuk melanjutkan hidup kita, untuk terus mengejar ridhonya Allah. Oke sobat widarku semuanya, video ini cukup panjang durasinya ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.